Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Harapan dan doa saya kiranya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak Ibu, sahabat Galilea, mari kita siapkan diri seperti biasa. Kita mau datang kepada Tuhan, kita masuki hadirat-Nya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, bersukacita, mengucap syukur sebab Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Engkau telah menjaga, menyertai, dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Terima kasih untuk hal itu, dan Engkau telah bangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan, dan semangat yang baru di hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami di hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kerinduan kami untuk selalu ada dalam hadirat-Mu, membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, buka hati pikiran kami. Kami tolak segala hal yang merampas perhatian, konsentrasi, dan yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita baca di dalam Matius pasal 13 pada ayat 36. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 36 sampai dengan 43. Ayat 36, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Perhatikan ayat 39 bagian A. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menjelaskan secara gamblang bahwa orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Di ayat itu 37 bagian B tadi ya. Di ayat 38, ladang ialah dunia. Ayat 38, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, benih ditabur dengan satu tujuan, yaitu tumbuh dan menghasilkan buah, tuaian, kemudian panen atau pelipat gandaan. Bahkan sejak awal penciptaan, Bapa memberikan suatu perintah kepada manusia, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, beranak cucu dan bertambah banyak ini berbicara tentang pelipat gandaan. Ini bertujuan agar supaya bumi dipenuhi dengan orang-orang yang seharusnya memiliki karakter ilahi. Siapapun orangnya pasti akan menaburkan benih yang berkualitas. Tentu kita ingin menabur benih yang kualitasnya baik, bukan benih yang biasa, apalagi benih yang jelek. Tetapi dalam perumpamaan ini ada lalang yang tumbuh di antara gandum. Dari manakah lalang itu berasal? Ternyata ada musuh yang menaburkan benih lalang di ladang
tuannya. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, itu yang dikatakan tadi. Nah, ladang di sini berbicara tentang ladang pelayanan, sedangkan benih adalah Injil kebenaran. Benih kebenaran pertama telah ditaburkan oleh Kristus, dan kemudian tugas menabur benih ilahi dilanjutkan oleh murid-muridnya dan juga para rasul yang telah menerima amanat agung. Seperti kita tahu apa yang tertulis di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu, iblis tidak mau ketinggalan. Ia menaburkan benih lalang ke dalam hati Yudas Iskariot. Ini adalah benih lalang pertama di ladang pelayanan. Di masa-masa akhir ini, para penyesat begitu bekerja ekstra, ya kan, untuk menaburkan benih lalang. Di 2 Yohanes pasalnya yang pertama ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Kita perhatikan sekarang ini banyak penyesat. Kalau saudara lihat di medsos ya, baik di YouTube maupun di TikTok, waduh, hari-hari ini para penyesat itu bicara dengan leluasa, ya kan? Tapi saya percaya apa yang mereka lakukan itu mereka akan pertanggungjawabkan. Karena apa yang mereka lakukan itu adalah benih iblis. Kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada, Bapak Ibu. Sebab iblis tiada berhenti untuk menaburkan benih-benih yang jahat dan menyesatkan. Jadi kalau ada hal-hal yang saudara dengar di medsos itu tidak sesuai dengan Alkitab, abaikan. Jangan beri pendengaranmu, ya kan? Tutup pendengaranmu untuk hal itu. Sebab itu akan membuat engkau tersesat. Dan orang-orang penyesat itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sudah tertulis di dalam Lukas pasal 17 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi penyesat itu celaka. Ya, jadi saudara, apa yang disampaikan oleh orang-orang yang menolak kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah benih dari si iblis, ya, untuk menyesatkan orang-orang percaya. Dan mereka itu akan mengalami celaka. Kiranya kita senantiasa terpelihara, hati kita jaga, hati kita melekat kepada Tuhan, dan kita selalu berdasar pada apa yang dikatakan Tuhan di dalam Alkitab. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami senantiasa menjaga hati kami, dan kami tahu mana benih yang baik dan mana benih iblis. Penyesat itu akan selalu ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kiranya kami hidup di dalam kebenaran karena Roh Kudus yang menuntun kami. Berkati kami semua, berkati sahabat Galilea dalam seluruh aktivitas di hari ini. Ada penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.